Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya nih Ustadz. Zaman sekarang kan banyak nih orang-orang yang pamer tentang kekayaannya. Nah, dan ada juga tuh yang kayak memaksakan keadaan untuk konten gitu loh. Jadi sebetulnya dia tuh orang nggak punya terus maksain gitu buat konten. Nah, menurut ajaran Islam itu gimana Ustadz? Saya mau tanya soal itu. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dia Ustaz. Kadang-kadang tuh kalau lihat medsos itu kita suka yang ikutan ngiler gara-gara apa Ustaz? Gara-gara si konten kreator yang posting itu pamer mobil baru, sepatu baru, harganya berjuta-juta. Aduh. Saat pamer harta, meskipun di medsos, itu boleh nggak dengan segala maksudnya ya kan? Ada katanya biar memotivasi gitu. Iya. Itu gimana Ustaz? Nabi itu mengingatkan hati-hati kamu terhadap asyirkul asgor, syirik yang kecil. Syirik kecil. Syirik itu sendiri sudah kurang ajar. Iya. Kenapa? Karena kurang ajarnya apa? Wong semuanya dari Allah tetapi dia mengabdinya kepada orang lain. Ketika Rasulullah menerangkan tentang syirik, ya Zaid, bagaimana kalau kamu punya istri, makan kamu kasih, minum kamu kasih, tapi nggak menyenangkan, nggak apa-apa. Tidak semua istri itu menyenangkan saya ya Rasulullah. Tapi rumah kamu buatin, belanja kamu belanjain, tapi kalau tidur dengan orang lain, kalau hamil dengan orang lain, anak yang lahir dari orang lain, oh kurang ajar, saya talak 762 kali, kurang ajar. Waduh, banyak banget. Ya artinya saya klimaksan. Ya. Artinya ya nggak gitu, hati saya kayak gitu. Tapi kurang ajar. Ya. Aku yang memfasilitasi, tapi dia mengabdi orang lain. Itulah syirik. Maka semua dosa bisa diampuni kecuali syirik. Nah, salah satu syirik paling kecil adalah riya, yaitu pamer. Ya. Dan dulu hanya ibu-ibu saja, sekarang bapak ibu semuanya punya semangatnya sama. Mau jadi host saja sambil gini-gini karena cincinnya baru. Mau gimana kabarnya? Mau tadi saya tanya toilet saja loh, gitu. FD-nya langsung gitu, kanan kiri, naik. Itu karena cincinnya besar-besar gini semuanya. Itu hati-hati dengan dia. Satu, bisa membatalkan amal kalau itu sebuah perbuatan baik. Orang sedekah saja itu bisa hilang pahalanya kalau dia pamer. Apalagi mengungkit-ungkitnya, apalagi menyakiti hatinya. Nanti dalam surat Al-Baqarah 262, diulang lagi di 264, orang-orang yang mengungkit-ungkit, orang yang menunjuk-nunjukkan apa yang disampaikan, orang bantuannya, sedekahnya, maka dia hilang pahalanya. Yang kedua, pamer itu sampai menghancurkan orang-orang terdahulu karena hanya kekayaan yang dimiliki. Korun itu salah satu penyakitnya, selain dia tidak mau berbaik kepada orang lain, lupa pada zakat, infak, sedekahnya, karena dia bangga dengan kekayaannya. Boleh dong saya dibacakan surat Al-Qasas. Yang kaya tidak hanya orang-orang sekarang yang pamer, wah, barang pinjaman aja pamer, kadang tas yang masa tas KW aja di ini semuanya, luar biasa. Maka mohon maaf, ini dan pamer dimanapun loh. Di majelis taklim aja kadang-kadang itu orang duduk di depan itu bukan karena apa? Karena ingin menunjukkan bahwa tasnya itu tas di depan-depannya itu. Tasnya ditaruh di depan. Iya, yang tas resek-resek itu di belakang sana. Semuanya. Artinya dari sisi ini jangan sampai pamer itu dalam segala aktivitas. Pamer tidak hanya di resepsi, pamer sekarang di semua tempat, di medsos saja pamer segala macam. Kadang-kadang demi konten itu, kadang-kadang pamer itu pesanan orang lain aja di capture, padahal pesanan orang lain itu di kuliner itu enak, padahal yang pesan orang lain. Iya. Itu luar. Udah ketemu. Udah ketemu dasar. Jadi korun itu dulu pamer dengan kemegahannya. Ini ada di Al-Qasas 79 ya, Ustaz? 79. Terjemahannya, maka keluarlah dia, korun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Jadi dia keluar dengan seluruh kekayaannya dikeluarkan. Iya, kalau orang sekarang itu ada tetangga sudah di pinggir aja di bel, tin supaya tahu di Rahma lewat. Padahal itu rental mobilnya. Jadi itu baru ganti padahal rental sebenarnya. Maka sekali lagi hati-hati terhadap pamer itu. Korun dulu dilaknat, salah satunya adalah dia bangga dengan kekayaannya, dia memamerkan itu semuanya. Dan ternyata ada korun-korun abad milenial. Nah, makanya sekali lagi, bagaimana dengan orang yang suka memamerkan? Kekayaan itu seharusnya ada di hati. Laisal ghina an kasratil aradi walakinal ghina nafas. Orang yang kaya itu bukan karena perbendaharaan harta yang dimiliki,
tetapi kekayaan di hati. Kalau perlu, orang itu sebetulnya dia punya kemanfaatan yang banyak, nyumbang ini, nyumbang itu, tapi tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Nah, Ustadz, ini kita ngobrolin soal demi konten lagi nih, Ustadz Ya. ya. Demi konten yang satu ini tadi Ustadz udah bilang kan banyak juga yang pakai buat pamer itu pura-pura, bukan punya sendiri. Nah, ini juga sama palsu, tapi yang palsu mungkin bukan mobil atau sepatu atau tas, tapi rambut ya, Ustadz. Wis. Jadi pakai wig gitu. Ini trending soalnya, Ustadz. Nah, kita akan bahas ini ya, tapi usai jeda.